Kenapa orang-orang itu pada ngebenci foto-foto masa lalu dari Karina? Udah lama banget nunggu 1 tahun 6 bulan, gila. Tapi sekarang SM-nya bilang pakai 1 cover aja. Gimana nggak kecewa? Hai guys, I'm Yusokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Dan sebelum kita lanjut untuk ngebahas tentang topik kali ini, aku mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku mohon maaf ya guys, kalau selama ini mungkin ada salah-salah yang aku lakuin pada kalian semua. Aku mohon maaf sama kalian semua. Semoga bisa dimaafkan ya. Dan gimana nih untuk kalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, udah kemana aja? Udah ke rumah teman, saudara, atau keluarga, dan mungkin udah hangout ke sana sini? Nanti komen di bawah ya. Dan buat kalian yang nggak lagi ada kerjaan sama sekali alias gabut, bingung ngapain, aku akan nyampein informasi yang penting banget buat kalian semua. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas mengenai update berita dari Kim Jong Hyun dan juga So Ye Ji. Nah, baru-baru ini kuasa hukumnya menyatakan bahwa So Ye Ji itu tidak terlibat sama sekali dengan apa yang terjadi kepada Kim Jong Hyun dalam pengundurannya di Drama Time. Dan selain itu ada juga informasi mengenai agensi dari Kim Jong Hyun, yaitu ON Entertainment, yang katanya akan segera mengalami kebangkrutan. Kuasa hukum dari Kim Jong Hyun yaitu Park Chang Bok dalam interview bersama dengan OSEN menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan gugatannya, namun mereka juga berusaha untuk menyelesaikannya secara damai tanpa harus membawanya ke ranah hukum. Dan mereka juga belum tahu kedepannya akan seperti apa, dan memang benar bahwa ON pada bulan Maret bersiap menyatakan kebangkrutan dan tidak mengurus Kim Jong Hyun dengan benar. Kuasa hukum dari Kim Jong Hyun juga mengklarifikasi alasan mundurnya Kim Jong Hyun dari Drama Time itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan So Ye Ji. Dia mundur dikarenakan kondisi kesehatannya memburuk. Selain itu, kuasa hukum juga telah memberikan update mengenai kondisi dari Kim Jong Hyun dan mengatakan bahwa Kim Jong Hyun mengalami kesulitan untuk bertemu dan juga mengobrol dengan dirinya sendiri untuk menyiapkan kasus tersebut. Dikarenakan dia merupakan seorang public figure, dia kesulitan dan juga harus berhati-hati menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Selain itu, Park Chang Bok juga mengatakan bahwa Kim Jong Hyun yang hidup dengan tujuan selamanya menjadi seorang aktor berharap dia itu masih akan bisa tetap aktif menyapa publik sebagai seorang aktor dengan peran beragam seperti sebelumnya. Oke Cinggu, dari update tadi dapat kita simpulkan bahwa di sini So Ye Ji sebenarnya tidak terlibat dengan apa yang terjadi pada Kim Jong Hyun, dan Kim Jong Hyun juga pada awalnya itu memang tidak pernah membawa nama So Ye Ji sih ke dalam permasalahannya. Hanya saja yang ngebawa ini ya media itu sih. Dan untuk permasalahan ini aku rasa juga udah selesai. Kim Jong Hyun juga udah minta maaf, dan menurut update berita terbaru, Kim Jong Hyun katanya juga sudah meminta maaf secara langsung baik pada staff dan juga kru dari Drama Time. Jadi aku rasa ya udahlah sih, kita nggak usah permasalahan ini lagi ya, oke? Dan mengenai agensi dari Kim Jong Hyun yaitu ON Entertainment, itu katanya akan bangkrut nih guys. Itu berita lengkapnya kayak gimana sih? Nah, seperti yang dilansir dari YTN Star, ON Entertainment katanya telah bersiap nih guys untuk menutup bisnisnya mulai Maret lalu. Menurut dokumen yang diperoleh secara eksklusif oleh YTN Star, ON Entertainment sudah ditutup pada tanggal 31 Maret nih guys. Dan faktanya, ON Entertainment juga mengeluarkan pemberitahuan pemecatan kepada karyawan termasuk manajer. Secara khusus, perusahaan induk ON Entertainment mengungkapkan alasan penutupan dikarenakan kinerja operasional selama 5 tahun terakhir belum mampu lepas dari defisit. Dan induk perusahaan berbasis manufaktur yang tidak memiliki keahlian di bidang entertainment mengalami kesulitan dalam mempertahankan bisnisnya. Dengan kata lain, dengan pemberitahuan dari perusahaan induk, ON Entertainment juga bersiap untuk menutup bisnis. Dan situasi dibuat untuk menyebutkan sisa masa kontrak bersama dengan Kim Jong Hyun. Akibatnya, Kim Jong Hyun juga berada dalam situasi di mana dia tidak dapat menerima semua dukungan yang dia harus terima sebagai seorang aktor, termasuk manajer dari agensi, dan ia juga mendengar tentang persiapan perusahaan untuk menutup bisnis. Sebagai tanggapan, YTN Star berkata, pada saat dalam situasi di mana perusahaan induk sedang mempertimbangkan penutupan ON Entertainment, ditentukan bahwa Kim Jong Hyun satu-satunya sumber pendapatan tinggal di sana akan memungkinkan untuk memimpin ON Entertainment. Oh wow, jadi dari tanggal 31 Maret udah mulai mau nutup bisnis. Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan alasan kenapa Kim Jong Hyun itu ngebet banget pengen keluar dari agensi tersebut, yaitu dikarenakan dia itu mendengar bahwa agensinya juga akan segera ditutup. Selain itu, Kim Jong Hyun juga tidak mendapatkan dukungan yang seharusnya didapatkan dari agensi. Misalnya kayak manajer kan penting banget nih
untuk dapatkan oleh para public figure. Jadi manajer ini yang akan ngurus dia nanti. Mengenai jadwal ini kah, jadwal itu kah, bayangin gak ada manajer sama sekali, dia itu mandiri dong. Nanti kalau dia mandiri bisa kelabakan dong guys. Dia itu gak bisa tahu jadwalnya kayak gimana. Kalau ngurus sendiri, apalagi seorang aktor itu kan bener-bener kayak pusing, juga banyak banget urusannya. Jadi kalau dia yang ngurus sendiri, itu pasti bakalan ribet banget. Jadi gak heran sih kalau Kim Jong Hyun itu pengen keluar dari agensinya. Dan aku juga paham betul alasan dari agensi Kim Jong Hyun itu ngebet banget mempertahankan Kim Jong Hyun, dikarenakan mereka itu menganggap bahwa Kim Jong Hyun ini merupakan sumber pendapatan utama mereka. Jadi dikarenakan Kim Jong Hyun ini merupakan sumber pendapatan utama mereka, of course Kim Jong Hyun ini menjadi salah satunya harapan untuk mempertahankan agensi tersebut. Tapi si Kim Jong Hyun juga berpikir realistis gitu ya guys. Ngapain gue capek-capek gitu ya, udah ngedapetin manajer, mau bangkrut juga, ya udahlah gue capcus aja deh, pengen pergi aja deh. Ya intinya kita lihat aja bagaimana kedepannya, apakah Kim Jong Hyun pada akhirnya akan terbebas atau akan tetap tinggal di agensi tersebut sampai masa kontraknya berakhir. Dan cikgu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai Karina aespa. Jadi baru-baru ini banyak sekali dari netizen yang mengkritik visual dari Karina. Why? Kenapa ada yang mengkritik visual dari Karina yang benar-benar beautiful ya? Semakin aespa dikenal publik, maka semakin banyak pula yang menggemarinya, dan tak sedikit pula yang akan menjadi haters bagi aespa dan telah meninggalkan banyak sekali komentar negatif untuk para member dari aespa sendiri. Salah satu member yang paling banyak dikritik adalah Karina. OP di situs Spam menuliskan, inferiority kompleksmu pada Karina terlalu terlihat jelas deh. Ngomong-ngomong, Karina kan di casting nih oleh agensi besar, lewat Instagramnya dikenakan cantik. Benar-benar inferiority complex kalian itu begitu kuat sih. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu inferiority complex sendiri adalah kondisi psikis yang timbul dikarenakan rasa ketidakcukupan dan insecure yang berasal dari kekurangan fisik atau psikologis aktual maupun yang dibayangkan. Nah, setelah melihat bagaimana netizen tersebut mengkritik si Karina, di sini banyak sekali dari netizen yang telah memberikan pembelaan kepada Karina aespa. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen di situs Spam. Let's wish it together. Tapi sungguh sih, kalau Karina terlihat seperti ini di foto-foto masa lalunya, maka dia itu pasti sangat cantik. Kenapa sih orang-orang membencinya dikarenakan foto-foto masa lalunya? Fangirls, mana rasa malumu? Iya ya, aku juga bertanya, heran banget nih guys, kenapa orang-orang itu pada ngebenci foto-foto masa lalu dari Karina. Coba deh kalian lihat foto-foto masa lalu dari Karina yang berikut ini ya. Dia itu benar-benar cantik banget guys. Nah, Karina yang sudah secantik itu aja masih bisa di-hate gitu. Apalagi dia ngelihat foto masa lalu kita ya, bisa habis kita langsung mental breakdown kayaknya. Next, kita ke komentar yang berikutnya. Mereka itu menjadi gila dikarenakan kecemburuan mereka sejak dia berjalan di jalan yang sukses dengan memulai debutnya di perusahaan besar. Yups, banyak pasti yang cemburu dengan Karina aespa. Karena Karina aespa, meskipun mungkin dia itu bukan official visual dari aespa sendiri, tapi dia ini menjadi salah satu member dari aespa yang benar-benar famous banget. Dan dia juga dikenal akan unreal visualnya. Unreal visual dimaksudkan adalah bagi mereka yang memiliki visual yang tampak tidak nyata, alias seperti tokoh-tokoh dalam anime. Intinya kayak karakter visualnya itu bener-bener kayak nggak nyata banget guys, perfect banget soalnya. Next, kita ke komentar yang berikutnya. Tapi sejujurnya dia itu cantik. Dia itu sangat cantik. Bahkan di foto-foto masa lalunya juga cantik. Bener banget. Mereka selalu membenci wajah idol wanita sambil berpikir bahwa mereka itu cantik. Padahal sebenarnya kalau mereka ngaca mungkin ya mereka cantik ya. Sekali lagi, ini membuktikan kepada kita semua bahwa aespa sekarang makin maju dan juga sukses, terutama dengan Karina yang memiliki popularitas yang cukup besar banget. Meskipun dia ini adalah rookie, sejak awal dia ini memang sangat mencuri perhatian. Jadi gak heran kalau banyak yang menggemari Karina dan juga pasti ada yang memberikan hate comment kepada Karina. Itu memang adalah hal yang wajar di industri seperti ini. Dan itulah buruknya di industri seperti ini guys. Semakin kalian populer, maka semakin banyak orang yang akan ngebenci kalian. Kenapa mereka ngebenci kalian? Ada banyak alasan. Salah satunya adalah dikarenakan mereka iri dan juga cemburu dengan apa yang kalian dapatkan. Dan kita akan lanjut ke topik yang terakhir kali ini tentang EXO-L yang telah mengkritik SM Entertainment. Kenapa EXO-L melakukan hal tersebut? Comeback EXO bersama dengan album terbaru mereka telah berhasil membuat bahagia para penggemar. Namun sayang, perubahan yang diambil oleh SM Entertainment menuai kritikan dari para penggemar. Seperti yang telah diketahui, EXO akan comeback bersama dengan album terbaru mereka yang bertajuk Don't Fight the Feeling pada 7 Juni 2021 mendatang. Album comeback tersebut dikabarkan akan dirilis dalam 6 cover yang berbeda. Dan tentunya membuat para penggemar semakin bersemangat menantikan comeback EXO semenjak 1 tahun 6 bulan yang lalu.
Namun, penggemar dibuat kecewa oleh SM Entertainment dikarenakan agensi membatalkan untuk merilis Don't Fight the Feeling dengan 6 cover dan hanya akan tersedia satu jenis cover saja dengan alasan bahwa mesin pabrik yang memproduksi album tersebut rusak. Melalui Twitter, EXO-L ramai-ramai menyampaikan rasa kesal dan juga kecewa mereka terhadap SM Entertainment dan mentrendingkan hashtag Stop Boycotting EXO. Dan hingga saat ini masih belum ada pernyataan lebih lanjut dari agensi EXO yaitu SM Entertainment terkait masalah tersebut. Ya cukup kecewa juga ya, sebagai EXO-L gimana gak kecewa ya, udah lama banget nunggu 1 tahun 6 bulan, gila EXO ini gak comeback-comeback. Dan di saat EXO comeback mereka katanya mau rilis albumnya dalam 6 cover yang berbeda. Tapi sekarang SM-nya bilang pakai 1 cover aja, gimana gak kecewa juga ya. Pasti rasanya itu kayak di ghosting banget. Yang namanya kita itu diberikan harapan, habis itu kayak harapannya itu dihancurkan, pasti bener-bener nyakitin banget. Jadi gak heran kalau banyak EXO-L itu kecewa dengan SM Entertainment dan juga mengkritik apa yang dilakukan oleh SM Entertainment. Apalagi ini adalah EXO adalah salah satu grup yang telah memberikan pengaruh besar banget bagi SM Entertainment. Masa sih dalam masalah ini kayak gitu banget gitu ya. Ya intinya adalah kita berharap semoga nantinya SM Entertainment dapat mengubah pikiran mereka. Entah itu ada masalah dengan yang itunya ya bisa diperbaiki lah ya. Meskipun nanti kita mungkin menunggu ya nggak apa-apa lah ya, nunggu sebentar aja. Intinya harus 6 cover yang berbeda. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini. Sekali lagi minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.